Andrew Wijaya. Mana Andrew Wijaya? Hadir Pak. Andrew, tolong dibantu ya. Saya mengingat ini. Kuliah terakhir hari apa ini? Kita ya. Andrew? Maaf Pak, saya waktu hari Selasa kemarin saya nggak mas. Maaf hari Senin saya nggak mas. Hari Senin ya. Oke, siapa yang masuk ya? Salah satu. Eh, Alif Karim. Coba Alif Karim. Baik, Pak. Halo, saya Ya. suara saya terdengar tidak ya? Terdengar. Alif Karim masuk nggak waktu hari Senin kemarin? Masuk, Pak. Masuk ya. Topik diskusi apa kita apa, Dek, kemarin? Kemarin baru bahas tentang itu, Pak, transformasi dari Basel 1841 ke SRDI 2013, Pak. Oke, jadi kasus ya, contoh kasus ya yang kita diskusikan ya. Iya, Pak. Oke, untuk kemarin apa hanya itu? Ada EPSG nggak ya? European Petroleum Survey Group, Iya, kayaknya Pak. Kemarin bahas itu, Pak. ya bahas itu juga ya. Baik. Oke, ini sudah nggak ada yang absen lagi kan ya? Kayaknya kalau nggak ada, saya akan coba diskusi. Ini saya ngambil contoh ya. Eh, Agak mirip dengan contoh kasus yang kita kerjakan, tapi ini real yang dilakukan oleh sebuah negara bagian di Jerman dan apa masif begitu ya. Sebentar, nah, tadi. Oke, bisa dilihat nggak ya? Bisa, Pak. Baik. Ini adalah sebuah kuliah kuliah tamu dulu. Kita pernah ada tamu dari Karlsruhe Institute of Technology, Institut Geodesi, namanya Pak Norbert Ross. Pada saat itu UGM ya dan Karlsruhe ada kerjasama sebuah penelitian gitu ya. Tapi kemudian kita minta dia juga bercerita atau menyajikan kasus ya, bagaimana transformasi datum dalam rangka, nah ini, dalam rangka eh, transformasi antar sistem koordinat itu dilakukan secara real di Jerman. Oke, jadi Jerman, di Jerman itu ada apa sistem koordinat yang digunakan yang ukurannya adalah 3 derajat itu adalah TM3 kalau di Indonesia, kalau di sana namanya Gauss-Krüger ya. Kemudian kita coba lihat ya ini perbedaan antara sistem koordinat UTM dengan sistem koordinat Gauss-Krüger. Kemudian ada transformasi datum dan yang menarik dan ini kami share atau saya share juga karena contoh kasus seorang geodet bagaimana harus menyelesaikan kemarin ya, misalnya untuk eksplorasi baru, sebuah lahan baru untuk keperluan oil and gas, ini Anda harus mengintegrasikan dua peta, peta lama dan peta baru, di mana peta baru ini datumnya menggunakan SRGI 2013, kemudian menggunakan UTM, ini harus kalian presentasikan, kalian sajikan kepada klien gitu ya. Oke, ini adalah eh, transfer Mercator, kita sudah tahu. Dan Gauss-Krüger ini juga menggunakan silinder. Jadi silinder Mercator seperti ini. Nah, ini yang membedakan dengan TM3. Nanti akan dilihat.
yang utama itu adalah sentral meridiannya. Sentral meridiannya itu apa? Tidak seperti di tempat kita, misalnya kalau di kita misalnya eh, 108 sampai dengan 111 zona tersebut itu kan 3 derajat. Itu kemudian sentral meridiannya adalah 109,5 derajat bujur timur misalnya ya. Tapi kalau di Gauss-Krüger itu bilangannya tidak menggunakan koma. Jadi misalnya 6 derajat, kemudian 9 derajat. Sehingga batas kiri dan batas atau batas timur dan batas baratnya ini justru yang di angka ada komanya, koma 5. Nah, ini struktur dari Gauss-Krüger koordinat. Dan yang menarik ada overlap 10 menit. Ya, jadi ada overlapping 10 menit. Jadi overlapping 10 menit ini dilakukan adjacent zones overlap. Kemudian zona sentral, sentral meridiannya itu per 3 derajat. Di sini misalnya antara 4 4,5 derajat ya ke 7,5 derajat, maka tengahnya adalah 6 derajat. Tapi kemudian antar zona itu ada buffer. Buffernya itu selebar 10 menit. Nah, di sini juga satu hal yang bisa kalian semua cermati. Banyak sekali sistem koordinat dan atau sistem proyeksi ya, dan tidak selalu itu sama setiap negara. Di Jerman dan ini sudah sangat lama ya diterapkan seperti ini sejak abad 19 pemanfaatan Gauss-Krüger. Nah, salah satu hal yang menarik, jadi koordinatnya X dan Y ini ada rumusnya, di mana eh, setiap proyeksi, sistem proyeksi itu selalu ada rumus untuk mendapatkan X dan Y. Jadi di bidang planarnya eh, dari masukannya itu adalah lintang dan bujur ya, latitude, longitude. Nah, mungkin bisa jadi di sini apalagi ini notasinya dari Jerman nanti agak berbeda. Eh, masuk dari N, masuk dari B dan lain sebagainya nanti ada. Di Jerman, numerical example dalam koma ini misalnya seperti ini, X plus central meridian dibagi 3 ditambah setengah dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan 3.456.991,732. Kemudian Y-nya itu dihitung tetap ini dari ekuator dikalikan 5430588,258. Oke. Nah, sekarang dilihat. Jadi kasusnya ini adalah bahwa untuk di sana ada sistem apa? Sistem per apa penyatuan sistem ya, dan penyatuan sistem yang dipilih itu adalah UTM karena ingin merepresentasikan antar negara bagian ini biar bisa bersatu. Jadi per negara bagian di sana Gauss-Krüger. Kemudian karena UTM ini sudah sangat populer ya, apalagi kalau untuk peta skala menengah, dan ini terutama untuk skala menengah ya, ini mereka inginnya dalam satu negara, dalam satu atau antar lintas negara bagian itu menggunakan UTM. Antara Gauss-Krüger dan UTM kita lihat dua-duanya adalah konformal. Kemudian tentu saja bidang proyeksinya menggunakan silinder dan sebenarnya menggunakan dalam tanda kutip ya formulanya itu adalah sama. Yang membedakan adalah kalau Gauss-Krüger, selain tadi saya sebutkan lebarnya adalah hanya 3 derajat, UTM kita tahu 6 derajat, faktor skala untuk Gauss-Krüger
itu adalah satu. Nah, ini Anda juga bisa melihat kan, kalau TM3 itu adalah 0,9999, sedangkan di sini satu. GK atau Gauss-Krüger itu didesain untuk pemetaan yang sifatnya regional, jadi lebih detail gitu ya. UTM ini adalah sistem global begitu, dan eh, 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 jumlah zonanya tentu saja lebih banyak karena terdiri dari atau lebarnya hanya 3 derajat. Oke, nah ini kalau kita lihat sistem koordinat X, Y, Z di Kartesian, ya. Kartesi kita tahu poin seperti ini. Dan satu hal yang penting, ini kalau saya lakukan anotasi begitu ya. Ini P ini adalah menghitungnya dari, tentu saja adalah dari elipsoid. Padahal kita tahu ya ada topografi, ada elipsoid. Nah ini coba diproyeksikan ke bidang planar. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, nah, ini ya, ada global ellipsoid, ada lokal ellipsoid. Ini yang persis seperti yang kita sampaikan bahwa yang namanya geodetic datum atau datum ellipsoid itu bisa lokal, bisa global. Nah, poin P pada sistem merah dan di sistem yang biru ini harusnya biru ini ya. P ini harus diproyeksikan. Oke, nah yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana suatu informasi mengenai posisi titik yang sudah ada dalam peta, dalam hal ini direpresentasikan dalam Gauss-Krüger, bisa ke UTM, dan sebaliknya. Nah, yang paling penting adalah kalau kita ingin secara masif ingin melakukan transformasi koordinat, karena ini juga datumnya kebetulan ya yang saya sebutkan tadi kan hanya GK dan UTM, tapi datumnya ini ternyata juga kita lihat nanti akan ternyata berbeda ya. Yang satu GK itu menggunakan lokal ellipsoid, yang satu menggunakan global ellipsoid. Oke. Yang penting di sini adalah ini. Ya. To determine the transformation parameters control points, titik-titik yang tersedia di dua sistem, itulah yang diperlukan. Jadi sekali lagi harus ada titik kontrol yang ini memiliki nilai pada peta lama atau dalam hal ini peta yang ingin dibuat transformasinya yaitu Gauss-Krüger ya. Nah, sehingga titik itu kemudian nanti bisa didefinisikan titik barunya apa. Agar apa? Agar kita punya parameter. Kemudian ada aspek ya, salah satu aspek yang menjadi dipertimbangkan itu adalah ternyata begini, eh, biasanya meskipun lokal elipsoid itu ada titik-titik acuannya, referensinya yang sudah dipasang ya, misalnya beberapa tugu dipasang sejak abad 19. Tapi sebenarnya secara real hubungannya dengan koordinat pada ellipsoid global itu seringkali unknown. Kalaupun toh diketahui, tapi itu sifatnya ya hanya pada lokal itu. Kita tidak bisa mengenerate
melakukan ekstrapolasi untuk area yang lebih luas. Sehingga dibutuhkan titik-titik yang lebih banyak. Idealnya seperti itu. Oke. Nah, di Eropa, ya ini kasusnya Eropa karena ini Jerman ini termasuk negara daratan tapi juga punya laut dan dia berbatasan dengan banyak eh, secara daratan ya, berbatasan dengan banyak negara yang lain. Di Eropa itu banyak sekali sistem atau referensi geodetik lokal. Contoh misalnya di Jerman yang digunakan adalah DHDN. Nah, sehingga itu juga kenapa EPSG, European Petroleum Survey Group, ini mereka memiliki awareness ya untuk menginventarisir sistem koordinat itu dengan kode atau dikodifikasi itu karena negara mereka sendiri itu antar negara berbatasan dengan negara bisa jadi memiliki sistem koordinat yang berbeda meskipun ini berbatasan secara darat. Seperti kalau kita misalnya DIY dengan Jawa Tengah, itu di sana bisa sebagai batas apa sebagai negara yang berbeda. Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya. Contohnya seperti itu. Misalnya Belanda, Belanda itu luasnya seperti satu provinsi Jawa Tengah ya. Eh, jadi mereka saling berbatasan begitu darat dan sistem referensinya banyak. Terus mereka juga adalah bangsa yang eh, memiliki eh, apa track record, rekam jejak itu bereksplorasi, ada yang menyebut menjajah ya ke negara-negara lain. Ya, intinya mencari keuntungan dari negara lain dengan berusaha termasuk melakukan eksplorasi sumber daya alam, minyak. Sehingga mereka juga memerlukan peta-peta lama, peta-peta dari negara lain, sehingga mereka melakukan kodifikasi. Oke, kembali ke Eropa. Contoh di Jerman sendiri, geodetik datumnya adalah yang lokal ini DHDN. Nah, kemudian Uni Eropa ini merekomendasikan yang dengan waktu itu terutama setelah dilahirkannya yang namanya Uni Eropa ya, ya Uni Eropa, EU ya, European Union, Persatuan Negara-negara Eropa. Dulu UK juga masuk, kemudian negara Eropa dan Rusia juga ya. Tapi sekarang sudah banyak berkurang dan ada konflik. Nah itu mereka merekomendasikan perlunya satu sistem ya yang baru. Jadi di Eropa salah satu yang kalau di dunia spasial ya itu menjadi rujukan itu karena adanya Inspire Infrastructure of Spatial atau Spatial Infrastructure for European Union gitu ya disebut Inspire. Inspire itu salah satu fungsinya atau salah satu yang mereka lakukan itu adalah mereka membuat legislasi, membuat perundangan bahwa semua negara di Uni Eropa itu perlu comply terhadap aturan bahwa semuanya itu memiliki referensi, memiliki sistem struktur data spasial yang kompatibel atau interoperable. Artinya interoperable artinya adalah bahwa data misalnya tentang pertanahan, tentang properti yang ada di Jerman itu bisa ditukar gunakan atau bisa diakses ya oleh peminat dari negara misalnya Polandia. Karena apa? Karena yang mereka inginkan adalah kemudahan berusaha semua penduduk di member states ya, atau anggota anggota Uni Eropa itu
untuk berusaha di negara-negara yang lain yang termasuk dalam Uni Eropa. Jadi bisa dibayangkan Uni Eropa ini adalah satu negara yang super besar, kumpulan dari beberapa negara. Nah, yang dikenalkan terkait dengan datum itu adalah mereka mengenalkan yang namanya ETRS 89. Ini adalah European Reference System 1989, ini sebagai datumnya, dan UTM itu sebagai sistem koordinatnya. Oke, terus yang menginspirasi atau yang membuat Jerman, terutama di negara bagian yang diceritakan oleh Pak Norbert ini, itu adalah Austria misalnya. Austria ini sudah melakukan perubahan, jadi mengikuti ke ETRS 89/UTM. Di Jerman pada saat itu di tahun 2000 sekian ya, 2012-13, beberapa negara federal, negara bagian di Jerman itu sedang dalam proses untuk memiliki padanan sistem koordinat ini. Salah satu negara bagian yang shift ya adalah atau melakukan shifting dari GK ke DHDN GK. Jadi DHDN itu adalah datumnya, GK itu adalah Gauss-Krugernya, ke ETRS 89 UTM itu adalah Brandenburg ya. Nah, eh, approach yang dilakukan oleh pemerintah Jerman, misalnya dalam hal ini BIG-nya Jerman ya, karena di sana semuanya diatur kebanyakan di level states ya, negara bagian, tidak menstandarkan semua ya, tapi memilih yang eh, fit secara atau fit terbaik ya. Jadi topografinya, kemudian eh, topografinya yang fit terhadap satu datum, ya inilah yang pendekatannya seperti itu. Namun demikian, eh, transformasi similarity, ya similarity secara spasial atau spatial similarity transformation, itulah yang digunakan terutama di Brandenburg dari mengubah dari DHDN ke ETRS 89. Oke, nah ini dilakukan pada beberapa titik. Titik itu sebagai control point ya yang ada di lapangan bisa dikenali punya nilai koordinat latitude longitudenya DDN atau di Gauss-Kruger ke ETRS 89. Oke. Ini maksudnya dua baris terakhir ini sebenarnya implementasi dari pemanfaatan koordinat hasil transformasi, yaitu hasil ke transformasi ke ETRS 89 di negara bagian atau di Jerman pada umumnya ini diserahkan kepada pengguna. Nah, terutama kalau kita bicara tentang eh, pengelola infrastruktur, karena infrastruktur ini sangat rumit ya. Mereka misalnya untuk jaringan gas, jaringan air, semuanya ini sudah terpetakan ya dengan baik dan dikelola dengan baik oleh perusahaan utilitas. Nah, ini tidak mudah untuk langsung merubah menjadi peta yang baru, tentu saja tidak mudah. Maka tendensinya atau trennya untuk merubah dari atau melakukan transformasi datum ini ya dari DHDN, ini adalah datumnya Jerman, ke ETRS 89 itu adalah tadi dari Gauss-Kruger kemudian dibuat 3D koordinat tiga dimensi. Inilah kenapa tinggi H itu juga harus didefinisikan dengan baik. Meskipun kita menggambarkannya menggunakan latitude longitude atau misalnya dengan sistem koordinat polyeder atau di sini Gauss-Kruger,
Ya, nggak masalah, tapi hanya ini harus diberikan penjelasan, hanya dari mana didapatkan. Agar apa? Koordinat tiga dimensi ini juga kemudian pada saat kita lakukan transformasi, misalnya di sini transformasinya menggunakan similarity spasial atau spatial similarity transformation, ini mendapatkan nilai 3D koordinat juga, dan nanti di geografi koordinat tujuan, kemudian nanti di eh, apa diarahkan ke UTM. Ini kan apa targetnya adalah UTM. Nah, bagaimana ini spatial similarity transformation? Intinya ya, itu adalah X target, Y target, Z target. Kemudian ada eh, skala. Ya. Kalau di ini mungkin kan kalian juga mengikuti grafika komputer. Kalau di grafika komputer yang scale itu tadi, ya scale ini juga harus dibuat sebagai matriks gitu ya. Kemudian rotation ini matriks, yang shift vector atau translasi ini juga dibuat matriks. Kalau kita ingin melakukan pengukuran apa transformasinya cepat gitu ya. Jadi X, T, Y, T, Z, T ini adalah target. Delta S ini adalah difference skala, kemudian Rx, Ry, Rz ini adalah rotasinya, XS, YS, ZS ini adalah titik awal atau coordinates of the source system, kemudian delta X, delta Y, delta Z itu adalah translasi atau shifting, elemen shifting dari vektor. Kemudian ada unknown parameters, yaitu delta S, elemen dari rotasi matriks dan shift vektor. Ya, delta S, delta X, delta Y, delta Z. Baik. Nah, terus ada yang disebut sebagai residual. Apa itu residual? Residual adalah hasil ya setelah dilakukan transformasi ini ada vektor. Vektor ini merepresentasikan besarnya perbedaan ya, perbedaan apa? Perbedaan jarak dan perbedaan arah sebelum dan sesudah dilakukan transformasi. Ini residual. Contoh ini misalnya ada yang sifatnya eh, shifting ya pada X atau pada istingnya delta X dan delta Y. Ada yang 200 meter minus 366 northingnya. Ini dalam milimeter. Jadi kalau meter ya 0,2 ini. Ini adalah 20 cm. Ya. Ada yang paling kecil misalnya 2 cm, minus 2 cm. Ada yang 3,3 di Y-nya. Ini adalah beberapa titik kontrol dan residualnya baik untuk yang ke arah timur dan ke arah utara. Oke, ada dua pilihan kalau kita punya residual. Pertama, kita abaikan saja, ya, abaikan saja. Diabaikan saja ini simplifikasi biasanya. Dan sebagai konsekuensinya, jarak dari poin di target itu nanti akan menjadi lebih besar atau lebih kecil, ya, karena adanya transformasi. Ini biasanya eh, jarak ya. Eh, atau eh, kita perlu kalau tidak ada post processing, ya, karena kita menghindari residual karena ketahuan nih setelah kita lakukan evaluasi akurasinya apa perbedaannya kecil sekali, jadi bisa kita abaikan. Nah, kita pertimbangkan residual, maka kalau kita pertimbangkan residual, bagaimana mendapatkan ya prosedur yang appropriate ya, ya, prosedur yang appropriate seperti seperti apa gitu ya. Kemudian bisa juga ini kan titik-titik kontrol. Terus bagaimana kita menerapkannya di seluruh permukaan peta. Nah, ini makanya ya saya sampaikan agar Anda bisa belajar nanti di
eh, pekerjaan setelahnya. Kalau kita kok titik-titik kontrol itu kita dapatkan, terus bagaimana kita meratakan untuk satu permukaan peta itu. Nah, eh, ini solusinya bisa menggunakan natural neighbor interpolation, jadi intinya interpolasi, atau interpolasinya menggunakan IDW, inverse distance weighting, ya. Oke, dan kalau kita melakukan residual, nanti bagusnya juga kita lakukan post processing untuk melihat efek dari, misalnya kita terapkan apa interpolasi. Oke, ini misalnya kalau di titik ya, titik seperti ini kemudian kita lakukan interpolasi gitu ya. Hmm, Oke, jadi intinya kan menjadi peta yang continuous map. Artinya dari titik-titik kontrol yang ada, kumpulan dari single point, single point, single point yang diketahui residualnya ini kemudian dilakukan interpolasi. Oke, pertama pendekatannya bisa menggunakan inverse distance weighting. Ini kalau di GIS nanti akan diajari ini salah satu cara melakukan interpolasi berbasis dari nilai atribut atau nilai tinggi atau apapun. Intinya ada posisi, kemudian ada atribut. Atributnya bisa height-nya, bisa nilai Z-nya, atau nilai atribut yang sifatnya kuantitatif. Dan ini tidak hanya satu titik, ada banyak titik yang diletakkan atau menjadi sampel itu letaknya tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Dan itu kemudian bisa kita lakukan pendekatan interpolasinya menggunakan inverse distance weighting. Interpolasinya berbasis ya titik-titik yang ada di sekitar. Jadi maksud misalnya kalau kita ada 4 titik ya, kemudian 4 titik ini tersebar membentuk pojok-pojok bujur sangkar misalnya ya. Terus kita ingin tentukan nilai titik tengahnya. Maka ini menggunakan inverse distance weighting. Kalau titik tengahnya betul-betul tengah, maka jarak ke titik pojok kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah ini sama. Tapi kemudian kita lihat ya eh, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ini makanya sebenarnya kalau jaraknya sama ke 4 titik itu, maka ya dia bobotnya akan sama, berkontribusinya sama. Tapi kalau misalnya dari titik tengah ini tergeser sedikit ya, misalnya titik tidak beraturan, tapi ini berada lebih condong ke titik yang kanan atas. Maka bobot yang paling besar nanti kalau di inverse distance weight, yaitu Z mulai dari X0, kumulatif dari I, sama dengan 1 ke N ya sebagai nilai yang dikalikan Z dengan ini tadi observation at X1 ya untuk setiap XI, maka ini nanti akan nilai yang akan kita tentukan itu pasti yang paling berpengaruh itu yang paling dekat gitu ya. Nah, sekarang Anda bayangkan tidak hanya satu titik, semua titik ini pengen yang ada dalam permukaan itu pengen ditentukan titiknya. Ya, kalau dengan interpolasi, dengan inverse distance weight, maka semakin eh, apa, semakin dekat ini akan semakin berpengaruh. Nah, weights-nya itu dicari ya. Kalau di hitungan komputer biasanya sudah disebutkan eh, eksponen ada sampai eksponennya ya biasanya dihindari untuk bentuk yang seperti siku gitu ya. Jadi semakin smooth, tidak seperti siku semakin baik. Oke. Nah, optimasi ini kemudian juga ini saya singkat aja karena sangat detail ya.
optimisasi atau optimasi yang dilakukan ini misalnya bisa menggunakan atau indikatornya adalah root mean square prediction error. Jadi setiap titik di mana titik eh, berada itu kita tentukan nilai Z-nya, di mana nilai Z-nya ini menggunakan prinsip inverse distance weight. Setelah ketemu, itu kemudian eh, dievaluasi. Mengevaluasinya salah satunya menggunakan root mean square prediction error. Ya. Jadi di sini ditentukan P-nya, kemudian nanti dicari. Ini contohnya menggunakan ada istilah cross validation di inverse distance weight. Jadi sebuah titik, ini sebaran titiknya seperti ini, kemudian kita fokus yang di merah, tuh. Nah, yang namanya root mean square prediction error, maka itu diupayakan kalau dilakukan cross validation, maka ya cross validation ini akan memberikan optimal value. Optimal value artinya dia berada biasanya di turn apa titik titik beloknya di mana. Kalau ini menggunakan RMS PE. Jadi contoh misalnya ini ada titik ya nilainya 80, 110, 90, 70. Kemudian bagaimana kita melakukan eh, apa interpolasi ada yang namanya misalnya menggunakan tin. Nah, tin ini bisa dari 4 titik ini bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini. Maka agar mendapatkan bentuk yang unik ya yang tidak ya hanya itu saja sebenarnya struktur yang bisa merepresentasikan sebuah kawasan dengan titik-titik yang tidak beraturan itu menggunakan Delaunay triangulation. Jadi segitiga Delaunay. Ya, ini kan dilihat nih ada bisa nih bentuknya sama-sama nilainya ya dari 4 titik itu seperti itu bisa kiri bisa kanan. Nah kalau kita gunakan triangulasinya Delanoy, maka ada construction principle. Intinya adalah bahwa pada saat dilakukan apa menggambar lingkaran dengan cara mempertemukan 3 titik yang ada, itu titik keempatnya itu tidak boleh di dalam lingkaran yang disusun dari 3 ini. Jadi ini misalnya 1, 2, 3 buat lingkaran. Ini nggak boleh kalau di sini. Kalau ini di sini berarti belum segitiga Delaunay. Begitu juga ini 1, 2, 3. Nah ini di sini. Oke. Em, apa ini? Faisal belum bisa absen karena agak latihan. Nanti coba lagi. Oke. Ya. Carry out the triangulation in such a way that there is no point within circumcircle. Apa itu circumcircle? Circumcircle itu adalah lingkaran yang terbuat atau yang melewati 3 titik. Ya, di 3 titik dilewati itu namanya circumcircle. Dan di dalam circumcircle itu tidak boleh ada 1 titik. Kalau masih ada 1 titik berarti nggak unik ini. Ya. Oke. Nah, Delanoy triangulation biasa ini Anda gunakan untuk interpolasi kontur ini, misalnya contoh kontur ini. Jadi melihat mana 100, nilai 100, 90, 100, ini antara 90 dengan 110, ya misalnya di sini 100, betul. Kemudian ada 80, 90, nah ini kemudian dihubungkan.
Oke, jadi mendapatkan kontur ya. Ini namanya Delanoy triangulation. Ini teknik ya, bagaimana untuk sebenarnya intinya satu titik-titik yang sudah ketemu residualnya, sudah dihitung residualnya, itu kemudian diratakan itu, ya, disebar ke surface-nya itu. Ya, salah satunya adalah menggunakan Delanoy triangulation. Nah, tapi eh, banyak juga ini ada banyak cara untuk membagi ya. Ada radial shift, divide and conquer, Grifo, robbing, Colbeck-Sul, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa eh, ini penjelasan berikutnya membuat Thiessen polygon. Jadi Voronoi diagram ini digunakan eh, disusun berdasarkan Delanoy triangulation yang dibuat. Ini kemudian dibuat agar jadi surface ya, terutama misalnya ini eh, untuk surface ya, untuk membuat interpolasi ini misalnya. Jadi bentuknya kan kalau Thiessen itu segitiga yang tersusun dari tin yang ada ini dibuat. Oke, ada berapa perbedaan ya, kemungkinan perbedaan dalam menggunakan Voronoi diagram. In most cases, the values representing a tile are derived only from specific tile and the neighboring tiles. Oke, jadi ini adalah apa? Urutannya ya, kalau misalnya kita ingin melakukan interpolasinya dengan Voronoi diagram. Ini Voronoi diagram seperti ini. Jadi satu jadinya satu area nanti satu nilai. Oke. Nah, tentu saja kalau Voronoi diagram bisa apa, bisa diperlakukan misalnya untuk meminimalkan smoothing, untuk meminimalkan dispersi, ini misalnya menggunakan indikatornya entropi dan lain sebagainya. Ini ya, Simpson interpolation atau natural neighbor interpolation seperti ini. Jadi kelihatan kan ini ada eh, permukaan ya, permukaan. Oke. Nah, ini ya, ini jadi tadi ke GIS ini saya lewati aja ya untuk membuat natural neighbor interpolation ini intinya seperti ini ya. Natural neighbor interpolation. Jadi after few points was added, kemudian kita bisa membuat yang namanya second diagram. Nih ya, natural neighbor interpolation. Ya, ini ya, kita melakukan interpolasi dan ini kalau disajikan ya interpolasinya seperti ini, vektornya kelihatan dan lain sebagainya. Oke, nah terus ini harus direalisasikan ya, direalisasikan biasanya kita kemudian untuk menyajikan kualitas hasilnya itu kita sajikan eh, secara visual. Ya. Saya residual ini eh, vektornya seberapa panjang, kemudian besarannya berapa gitu. Oke. Ini difference between two approach bisa terlihat di sini ya, seperti itu. Nah, ada ini eh, contoh real ya, dua negara yang sorry, dua perusahaan yang mensuplai peta ya dengan area besar. Ini yang sudah mengimplementasikan misalnya perusahaannya Hanau Nets. Kemudian ini mungkin perusahaan infrastruktur ya yang atas. Kemudian ada kota Mainz. Ya, ini ini salah satu pertimbangan mereka juga hati-hati karena sudah tergambar infrastruktur semuanya kemudian dilakukan transformasi. Oke. Nah,
Ini slide terakhir ternyata. Ya, jadi gitu ya. Ini saya pengen cerita eh, bagaimana di Jerman ya dari DHDN kemudian menggunakan Gauss-Kruger itu dirubah ke ETRS 89. Ini elipsoid yang menjadi rekomendasi seluruh negara Uni Eropa. Ya, karena ini basisnya ETRS 89 ku ke WGS 84. Jadi bisa dilakukan pengukuran dengan GPS. Terus kemudian sistem koordinatnya adalah Gauss-Kruger lebar 3 derajat dipindah ke UTM. Baik, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas semua ini. Halo, Ya, jelas, Mas. sudah? Ya, kalau sudah ini sebentar, saya cek dulu. Sudah pada absen semua ya? Ya udah, kalau begitu nanti bisa dicek juga di Zoom. Saya rasa kita akhiri ya kuliah kita saat ini. Terima kasih. Selamat malam. Besok jam 10.40 kita ketemu lagi. Ya, baik. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.